Wahyu pasal 2 ayat 18. Kepada jemaat di Tiatira, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Tiatira. Inilah firman Anak Allah, yang matanya bagaikan nyala api dan kakinya bagaikan tembaga. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik kasihmu maupun imanmu, baik pelayananmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa pekerjaanmu yang terakhir lebih banyak daripada yang pertama. Tetapi aku mencela engkau karena engkau membiarkan wanita Isabel yang menyebut dirinya nabiah mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku supaya berbuat zina dan makan persembahan-persembahan berhala. Dan aku telah memberikan dia waktu untuk bertobat, tetapi ia tidak mau bertobat dari zinahnya. Lihatlah, aku akan melemparkan dia ke atas ranjang orang sakit, dan mereka yang berbuat zina dengan dia akan kulemparkan ke dalam kesukaran besar, jika mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan perempuan itu. Dan anak-anaknya akan kumatikan, dan semua jemaat akan mengetahui bahwa akulah yang menguji batin dan hati orang, dan bahwa aku akan membalaskan kepada kamu setiap orang menurut perbuatannya. Tetapi kepada kamu, yaitu orang-orang lain di Tiatira yang tidak mengikuti ajaran itu, dan yang tidak menyelidiki apa yang mereka sebut seluk-beluk iblis, kepada kamu aku berkata, aku tidak mau menanggungkan beban lain kepadamu, tetapi apa yang ada padamu peganglah itu sampai aku datang. Dan barang siapa menang dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahnya, kepadanya akan kukaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa, dan ia akan memerintahkan mereka dengan tongkat besi. Mereka akan diremukkan seperti tembigar tukang periuk, sama seperti yang ku terima dari Bapakku. Dan kepadanya akan kukaruniakan bintang timur. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Kepada jemaat di Sardis, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis, inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati. Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal, yang sudah hampir mati, sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya, turutilah itu dan bertobatlah. Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri, dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih, karena mereka adalah layak untuk itu. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Kepada jemaat di Philadelphia, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia, inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku.
Lihatlah beberapa orang dari jemaah iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan pendusta, akan kuserahkan kepadamu. Sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau. Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Barang siapa menang, ia akan kujadikan sokok guru di dalam bait suci Allahku. Dan ia tidak akan keluar lagi dari situ, dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru, yang turun dari surga, dari Allahku, dan namaku yang baru. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Kepada jemaat di Laodikia, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jika karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memutahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya, dan aku telah memperkayakan diriku, dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang, maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Barang siapa ku kasih, ia ku tegur dan ku hajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Lihatlah aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku akan makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tataku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tatanya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Bapa, kalau kami merenungkan betapa sukarnya dari jemaat-jemaat, 7 jemaat ini, mereka berbeda-beda sifat dan karakternya. Mari pakai kami, mari jamah kami, mari ajari kami, mari urapi kami, sehingga kami mengerti dan kami tahu bahwa rencanamu lebih indah dari rencana kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan sabda firman-Mu. Bersabdalah Engkau hari ini dan sampai selamanya. Roh-Mu tetap ada di tengah-tengah kami. Yang percaya kita sama-sama berkata amin. Beri kemuliaan Tuhan, saudara. Akan duduk kembali. Shalom. Di nama Tuhan, saudara yang terkasih dalam Tuhan, marilah kita belajar untuk bagian yang kedua, arti dari 7 jemaat. Kita sudah mempelajari dari 3 jemaat ya saudara. Sekarang kita akan mempelajari dari 4 jemaat. Kita akan lihat dahulu gambarnya, saudara. Tetap di dalam gambar itu kemuliaan Tuhan bersinar dengan cahayanya. Dengan 7 jemaat inilah kita mempelajari apakah kita sungguh-sungguh di dalam kehidupan kita seperti 7 jemaat ini. Kita akan perhatikan gambar yang kedua, Wahyu 1 ayat 4. Dari Yohanes kepada ke-7 jemaat yang di Asia Kecil, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu dari Dia yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, dari ke-7 roh yang ada di hadapan tatahnya. Amin. Saudara, mari kita akan membahas bersama-sama di sini. Yohanes diutus
untuk memberikan satu pengertian tentang ketujuh jemaat di Asia Kecil. Anda sudah lakukan. Yang pertama-tama adalah kasih karunia. Saudara, kalau kita menjadi orang pilihan Allah, kita tahu bahwa rancangan yang Allah berikan pada kita ini tidak bisa dipakai secara logika, tetapi kita masuk di dalam urapannya dan kita belajar untuk memahami dari semuanya itu. Kita akan masuk di dalam jemaat Tiatira, saudara ya. Tiatira ini adalah jemaat yang betul-betul tekun pada Tuhan, tetapi sayangnya ada beberapa pengikutnya yang disebut adalah wanita Isabel yang penyesat, saudara. Dia mengizinkannya untuk memiliki dua Allah, ya, dua Allah, dan dia melakukan hal-hal yang tidak senonoh, di mana dari kehidupan dia tidak menggambarkan tentang anak-anak Allah. Ya, jadi kekudusan Allah itu dipermainkan dengan kesaktian, dengan sesuatu yang membuat hidupnya itu semakin bukan membara, kerasuan gitu. Jadi ada orang itu berbagai-bagai macam, ya. Ada orang itu yang hidupnya tenang, enggak apa-apa, damai, enggak apa-apa, punya uang, enggak punya uang, enggak apa-apa. Tapi ada orang yang enggak punya uang tuh gopoh, tahu gopoh? Heboh, ya. Terus sakit heboh, gitu saudara. Jadi intinya di dalam jemaat yang ada di tempat yang kita pelajari ini adalah di Tiatira, ini adalah jemaat yang menghebohkan, ya. Kalau jemaatnya lagi nggak mood gitu, dia malah dikerjai. Dan untuk mengerjakan itu ada banyak wanita-wanita yang menyeret dengan perkara-perkara dunia, bisa membawa ke mabuk-mabuk, bisa membawa roh-roh perzinahan, bahkan bisa juga membawa ke hal-hal yang membuat dia seperti kalau saya bilang itu kerasuan, ya saudara. Juga semangatnya berlebihan, tetapi dia memakai sesuatu, ya, obat-obatan, ya. Nah, itulah yang dialami di dalam jemaat yang kita lihat atau kita dengar di Tiatira ini, bahwa roh perzinahan Isabel itu kuat sekali, sehingga mereka itu sudah tidak asing lagi. Orang bilang, oh ini ada sesuatu kerasuan dulu. Mungkin kita juga heboh, kenapa? Karena tidak biasa seperti itu. Tapi kalau di jemaat di Tiatira ini sudah semuanya hampir mengetahui. Nah, inilah yang harus kita mengerti, bahwa kita kumpul dengan banyak orang, saudara ya, walaupun dia anak Tuhan, walaupun dia mengenal akan apa yang kita sudah dengar firman-Nya, yang penting adalah kelakuan hidupnya, ya. Kalau dalam kehidupan jiwa orang ini mencintai Tuhan sungguh-sungguh, dia rela berkorban, dan dia membuka hati, dan dia tidak aneh-aneh seperti yang dialami di jemaat Tiatira ini, kan berlebihan, saudara ya. Jadi mereka spot untuk semangat, tapi dengan memakai hal-hal yang tidak baik. Nah, itulah yang membuat dosa dalam hidup kita. Kita akan perhatikan baik-baik. Kalau hukum kasih karunia ini ada di dalam hidup kita, kita tidak boleh menyalahgunakan, saudara. Kalau kita menyalahgunakan, maka itu sangat berbahaya dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena dalam kasih yang mula-mula yang Tuhan berikan itu memiliki sesuatu yang hidup, yaitu iman. Kalau kita punya kasih yang dari Tuhan, iman kita ini akan tergerak, saudara. Kita akan diproses, tapi kita sesuai dengan firman-Nya. Itu yang Tuhan mau. Tapi kalau di tempat Tiatira ini tidak, dia mau menerima berkatnya, tapi prosesnya dia minta kedagingannya dia minta kepuasannya dia. Nah, inilah yang disebut di dalam Tiatira. Jadi hidupnya selalu memiliki sesuatu yang merasuk, tetapi hal yang bukan dari Tuhan. Nah, ini yang kita jauhi, saudara. Kenapa? Karena di dalam firman Tuhan Wahyu 2:18 ini, saudara, sampai dengan
berapa ini? 29, saudara. Ini sangat keras sekali menunjukkan bahwa kamu ini ngerti gitu ya. Tentang firman tuh ngerti. Kamu tuh tahu, bahkan kamu mengenal semua orang-orang pilihanku. Di sini dikatakan gitu saja. Tapi kamu malah mengizinkan untuk melakukan perkara-perkara yang tidak terpuji. Nah, itu yang ada terjadi di Tiatira, di jemaat Tiatira. Apakah kita seperti itu? Tidak mungkin, Bu. Ya, kalau kita bilang tidak mungkin, ya kita tidak boleh seperti apa? Bunglon. Ya. Jadi kalau di dalam jemaat ini ada sesuatu yang tidak baik, kita juga tidak boleh ikut-ikutan atau kita tambah nimbrung, tapi kita justru berdiri tegak atas firman-Nya dan kita mungkin berdiam diri dan mendoakan orang itu. Intinya gitu. Itu harusnya seperti itu ya. Tetapi di jemaat Tiatira ini malah menghancurkan semua. Jadi ini kena, itu kena, jadi kayak ketularan gitu, saudara, hidupnya. Jadi sudah terbiasa mereka. Nah, ini yang tidak boleh terjadi dalam hidup kita. Kita dalam lingkup kita ini kan kita tidak tahu ya, sahabat kita bagaimana, saudara kita bagaimana yang lama tidak ketemu, terus bagaimana kita bertemu dengan si A, si B, si C, kan banyak. Karena kita ini kumpulan orang-orang, tapi kita harus sadar bahwa jangan sampai kita masuk dalam jemaat Tiatira yang hanya mengenal firman tapi melakukannya menyimpang dari Allah. Itu namanya berzina. Dan itu tidak boleh, itu jelas, saudara. Kemudian kita akan perhatikan lagi dengan kuasa Tuhan juga. Di sini dikatakan bahwa kalau kamu terus-terusan berontak, ya terus-terusan kamu melanggar, maka semuanya akan dimatikan semuanya. Nah, ini yang membuat kita sadar bahwa akulah yang menguji batinmu. Di sini katakan di dalam ayat 23 Wahyu 23, aku akan menguji kamu. Sekarang kamu tak gini loh. Prosesmu karena kamu melanggar, daripada iblis ambil alih, aku yang ambil alih. Sehingga semuanya yang tadinya tidak baik, Tuhan hancurkan. Yang dengan kata Tuhan ikut campur tangan, semua yang tidak baik pasti akan dipunahkan sama Tuhan. Apakah kita bisa? Apakah kita merasakan hal itu? Oh ya wis, aku tidak boleh kayak gini gitu. Intinya gitu. Tapi kalau kita tetap bebal, saudara, maka Tuhan berkata bahwa kamu akan lama-lama tahu seluk-beluk iblis. Kenapa? Karena iblis memberi kamu itu bukan langsung kamu dimatiin, tapi pelan-pelan dia memberi racun dalam hidup kita. Pertama awal kesenangan sedikit, kedua kesenangan yang kedua, ketiga, lama-lama kita lupa. Nah, inilah yang kita harus sadar bahwa tanggungan yang kita punya itu, saudara, Tuhan sudah tanggung. Sekarang tinggal kita harus bertobat dan kembali kepada jalan Tuhan. Itu yang harus kita lakukan. Kemudian yang kedua, keempat sudah, kelima, saudara, kita perhatikan jemaat di Sardis. Jemaat di Sardis ini adalah kuasa Tuhan bekerja, kehidupannya sudah ada, mencintai Tuhan sungguh-sungguh, tapi engkau hidup padahal engkau mati. Jadi bukan cuam-cuam kuku. Cinta Tuhan, taat pada Tuhan, tapi hambar. Jadi tidak ada perkembangan, tidak ada perubahan yang membuat untuk mencintai Tuhan, untuk lebih dekat. Orang itu kalau sungguh-sungguh di dalam Tuhan, kita itu akan ada, bukan jarak, ada pendekatan, ya, pendekatan. Semakin dekat, semakin kita tahu bahwa rencana Tuhan itu seperti ini. Nah, Tuhan mau supaya kita melakukan itu. Tapi di dalam jemaat Sardis ini, dia tidak mau. Bukan tidak mau ya. Karena bebalnya, maka dia ini yang hampir mati pun dalam pekerjaan tidak bisa disempurnakan oleh Allah. Kenapa? Karena dalam kepribadian kita terang dan gelap tidak bisa bersatu. Di jemaat Sardis ini sudah melakukan apapun yang dikerjakan, tetapi suam-suam kuku, bukan suam-suam kuku, tetapi hambar, bukan suam-suam kuku. Nanti ada lagi hambar. Jadi hambar itu apa ya, saudara? Doa ya doa, puasa ya puasa, pelepasan ya pelepasan. Apa yang dilakukan, semua dilakukan, tapi hambar. Jadi nggak ada orang cekek, terus nggak urung yang ini, gitu. Tahu ya maksudnya saya? Nggak urung ya sudahlah, paling ya gini, jawabannya ya gini,
Kalau orang dunia bilang, paling Bu Titi bilang mengalir, ya wis dilewati aja, enak kamu lihat ngomong. Nah itu, ini jemaat di Sardis. Jadi bukan menuntut, dalam kehidupan dia, jiwanya dia itu sudah mulai ada sesuatu sakit, ya dimana merasa bahwa wis gak ada pertolongan lagi, mau ya apa, hambar, jadi dingin, ya, tidak ada rasa untuk pengertian, perhatian. Kalau orang sepasang kasih ya saya, kalau memperhatikan, ya lek pusing ya diperhatikno, lek sakit juga diperhatikno, kalau apa ulang tahun semua diperhatikan. Tapi ini di jemaat di Sardis ini, ya kalau Natal ya dirayakan, kalau kematian ya dirayakan, tapi hambar. Tidak ada satu kuasa yang masuk dalam hidupnya, sehingga di dalam perilakunya itu akan terjadi apa? Bukan pemberontakan. Ya wis lah, mau ya apa lagi, ya wis ngene-ngene iki hidupku. Enggak. Tuhan tidak membiarkan manusia itu tetap mati kutu atau tetap statnya diem. Tidak pernah. Dengarkan baik-baik. Nah, how to see oleh him Pak nama. Allah ingin kamu maju. Seperti Paulus, kalau perlu kamu lari, kejaran itu salib itu intinya. Jadi kita tidak boleh stadium, wah wes lah, wong awakku ya sakit-sakitan lah, apa sih ya wes lah, iso datang lek ndak bisa seperti itu. Itu namanya saudara hambar seperti jemaat di Sardis. Apakah kita seperti itu? Tuhan berkata kalau kamu seperti bangunlah, kuatkan apa yang masih tinggal supaya kamu yang hampir mati itu supaya bangkit. Kenapa dikatakan di sini? Karena pekerjaanmu tidak dapat sempurna di depan Allah. Allah tidak bisa menyempurnakan hidupmu. Sampai kapan? Sampai Maranatha datang. Kalau kita tetap menjadi jemaat di Sardis, rasa-rasanya juga tidak akan bisa mengenal Allah. Jadi sudah paham bahwa dalam kehidupan kita ini banyak liku-likunya. Apakah kita juga salah satunya di antara itu? Ya udahlah, melayani. Adalah aku isal enggak loh, gak boleh juga seperti itu. Makin hari makin bertambah. Ada nyanyian. Makin hari makin bertambah itu bagaimana nyanyiannya? Hari makin bertambah, aku di belakang. Nah itu nyanyian ada itu. Cuma saya enggak hafal. Jadi hari makin hari bertambah, Tuhan itu di depan, tapi aku di belakang. Nah itu yang benar. Jemaat di Sardis tidak lakukan itu. Masih ingat lagunya? Lupa ya? Itu lagu lama. Jadi makin hari makin bertambah. Tapi bukan akunya, tapi Tuhan di depan. Tapi aku ada di belakang. Nah ini tidak seperti ini. Jemaat di Sardis yang di depan adalah akunya. Karena dia tidak mampu, ya wes lah, pasti Tuhan tolong. Ya pasti. Tapi ya statnya diem. Nggak bisa. Ini harus diubah. Kenapa? Karena di sini katakan, karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Eman, itu kasaran itu untuk nyayangi kita. Kamu dulu lahir di dunia sampai sekian ini, terus kamu cuma jadi jemaatnya di Sardis. Eman, kasarannya gitu. Di sini katakan, ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Turutilah dan bertobatlah. Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku datang seperti pencuri. Jadi sia-sia hidup kita. Apakah kita juga seperti itu? Kita juga tidak mau, saudara. Mari kita tahu bahwa hidup di dalam Tuhan itu harus penuh dengan iman, percaya. Walaupun belum terwujud. Tahu ya saudara, walaupun belum terwujud. Contoh nih, ada seorang anak Tuhan mengundang saya, dan dia berkata, Bu, saya percaya Ibu itu tahu dunia roh, tolong, ini saudara saya ini lagi sekarat. Aku bilang sekarat, dalam hati saya kok serem itu. Maksudnya apa? Ya. Begitu saya datang, ya ampun saudara, jadi ini sudah dilubangi, gitu. Ini sudah dilubangi, ini tidak bisa masuk, jadi ini lubangnya sudah nggrok, masih muda saya. Tinggal tulang dan kulit saya ingat saya dulu, aduh ngeri. Terus dia bilang, ya apa Bu, saya percaya, gitu saya percaya pasti kakak saya ini sembuh.
Tapi Tuhan tegur saya, yang menjadi penyembuh itu aku apa dia? Lalu saya bilang, loh, tapi kan ya wajar Tuhan kalau dia minta kesembuhan. Kan gitu saya, bener loh. Saya bilang gitu. Tapi Tuhan bilang, di mana imannya? Loh, memang dia tidak percaya. Tadi kan dia percaya. Aku percaya pasti Tuhan sembuhkan. Itu cuma di mulut toh. Kayak cuma di Sardis. Percaya, tapi tidak mau lakukan perintah. Oh iya tak Tuhan. Iya. Contohnya kayak apa ya? Kelihatan aja. Bener saya. Kita doain. Begitu doa dalam nama Tuhan Yesus, darah Tuhan Yesus mengalir kuasa. Tapi roh putus asanya itu sudah keluar. Rohnya sudah keluar bilang gini, wis aku sudah kuat Tuhan. Aku sudah mau ikut Tuhan aja. Kenapa? Kapan aku dipanggil? Buku kehidupannya dibuka, masih panjang hidupnya. Pantesan tidak mati-mati itu dalam pikiran saya aja. Terus ini apa Tuhan? Tak doa nomor meninggal itu siapa? Pakai situ dilabrak gitu. Tuhan berkata apa? Di mana imanmu? Yang bertindak itu aku apa kamu? Ya saya malu aja sih. Saya ini kan hanya sebagai apa? Pendoa. Saya doa. Saya tidak layak untuk bilang sembuh atau tidak sembuh. Pokoknya saya doa. Tapi saya percaya apapun yang terjadi itu kehendak Tuhan, bukan kehendaknya saya. Hidup dan mati adalah perundingan dia dengan Tuhan. Itu sudah. Akhirnya saya berdoa. Saya doa amin. Ya, dan bahasa ditenggin segala penyakit semua, putus asa dibuang, amin. Terus dia deketi saya, pasti sembuh ya Bu, pasti sembuh ya Bu, pasti sembuh. Nah imanmu ya apa? Saya percaya pasti sembuh. Ya sudah, tuh, pagi-pagi jam 4 saya ditipu nih terus. Saya doa, ditipu nih, Bu ini apa? Habis doa wah mbak sekarat, di situ saya. Terus saya bingung, loh kenapa? Megang-megang kayak apa? Ikan kekurangan air. Waduh, apa yang matang? Sudah tinggal 1, 2, 3, waduh, tak latih, aduh mateng ini terus, lari saja, cepet, langsung sudah pakai jaket, langsung datang ke rumah. Memang benar, Tuhan ini apa nih Tuhan, tak serang, apa Tuhan saya dimarahin, saya tidak takut dimarahin, tapi saya takut menyimpang. Jadi saya tanya, Tuhan apakah saya salah berdoa? Enggak, kata Tuhan. Terus saya harus bagaimana? Ya doa Tuhan, megap Tuhan, sudah doa ya. Kamu bukan cuma Sardis toh, yang hanya percaya toh. Enggak, saya percaya semua itu jalur Tuhan. Ya. Ayo Bu, sembuh pasti dari Ibu sembuh, saya percaya. Terus saya bilang kamu bukan dukun, oh ya. Saya bukan pencabut nyawa. Dukun kasar saja. Saya bukan pencabut nyawa ya. Jadi tolong yang baik-baik. Kamu percaya sama Tuhan toh? Aku dari dulu tuh cinta Tuhan. Cerita dia itu dari kecil tuh cinta Tuhan. Sampai sekarang juga cinta Tuhan. Tapi Tuhan bilang aku tidak kenal kamu. Lalu terus siapa yang kenal kamu? Lalu terus ngapain di gereja tadi? Ya ternyata dia mainan sendiri. Dibuka kronologinya. Anak itu mainan sendiri. Kupingnya Musa itu berjalan menuju padang gurun ya sehari lupa tanya mamanya nanti ceritanya apa, aku buat kapal katanya. Jadi selalu menolak gitu. Itu dari kecil sampai besar pun juga gitu, tapi tidak mainan kapal. Jadi waktu khotbah Tuhan itu mengasih, mari saudara saya semangat itu hamba Tuhan. Tapi dia cuma bilang gini, tato tadi biro ya habis nangkep gini duduk begini biro ya cuannya tadi ya matang saudara, ini cuma Sardis. Nah terus siapa nih Tuhan? Nah saya dia mengadakan hamba Tuhan. Nah terus saya nanti tanya apa? Sudah doa noai ya, ayo sini tanganmu. Kenapa tangan saya kenapa katanya tumpang tangan. Tidak mau, saya tidak mau. Dia takut tumpang tangan meninggal. Nah itu kan saya bilang imanmu harus kuat. Kamu percaya Tuhan? Ya Tuhan suruh kamu tumpang. Kalau Tuhan tidak suruh, saya tidak berani sudah. Nah, tumpang gini merem terus mencetat roh ya apa sudah? Atau terus wow gitu ya serem sudah. Saya bilang Tuhan bener tuh Tuhan numpang. Iya tumpang aja sesuai dengan iman. Bilang gitu ya, ya. Doa tumpang ya, duduk kepala sampai segede-gede. Jangan didek nanti kesedak nanti. Ini kan
nggak pas loh, tenang gitu loh. Sampai saya yang marah jadi, tenang gitu loh. Saya takut. Loh, takut kenapa? Ya tak apa-apa sih. Ya, kamu cinta Tuhan dari kecil dong. Iya. Ya, ayo percaya kan, Tuhan punya kuasa memberikan kesembuhan. Ya, 2 ikan disaut dan 5 ketur roti, sisa lupa. 12 keranjang, iya itu kan berkat. Itu berkat katanya. Ini kematian dan kehidupan. Takut ya. Loh, kamu tahu Tuhan itu berkuasa atas hidup Bapak. Ini hidup manusia katanya. Cepetan, jangan ngomong-ngomong khotbah, nanti aja jalan jamaah. Enak loh. Terus ini disuruh Tuhan suruh tanya kamu kok. Oh, saya dihakimi ya. Bukan dihakimi, belum ada kiamat, tidak ada penghakiman. Tuhan hanya tanya sama kamu, kamu cinta Tuhan enggak? Saya cinta Tuhan loh Bu, tidak cinta Tuhan, mengapa Ibu tak datang ke sini? Gitu saja. Ya sudah, kalau kamu cinta Tuhan berarti kamu jamaah dan jangan derdek. Iya Bu. Dalam nama Tuhan, dalam nama Tuhan, dalam nama Tuhan, taruh di keningnya gini, mulai tenang deh. Daya, ikuti doaku. Apa? Ikuti ya? Iya, ikuti. Jangan lama-lama ya. Iya, nanti aku takut. Ya, Tuhan, sesuai dengan imanku. Aku percaya, tapi dia tidak bisa ngomong. Kenapa? Karena iblis tangkap lidahnya untuk tidak bicara. Sampai gitu-gitu, sampai ngedeng-ngedeng. Sekarang kamu maunya apa ya? Bukan suaramu. Tidak bisa, nangis dia sampai. Udah, kamu menyesal. Sekarang kamu cinta Tuhan. Ya, baru bisa ngomong. Saya cinta Tuhan. Saya percaya, ampuni saya Tuhan. Kan gitu. Kalau Tuhan yang bicara, dia pasti punya kasih yang mula-mula. Dia bilang, saya minta ampun. Selama ini saya terlalu egois dan hambar mengiring Tuhan. Semua tak kasih, apa-apa tak kasih, tapi aku hambar. Percuma, kata Tuhan. Sudah, jangan tumpang tangan lagi. Ya, tapi saya tidak gini-gini, langsung. Ini bedanya. Kalau kuasa Tuhan bekerja, langsung plek, bukan plek, dikeplek gitu, bukan saudara. Dengan kasih, nggak ada orang pelepasan ditandang dengan wampleng nih. Wedi habis ya orang takut nanti. Pelepasan di Bu Titi, ajur kabeh awak. Mantep gitu. Karena dia teriak-teriak. Nah, itu saja. Makanya kan enggak seperti itu kan suara Tuhan. Nah, hanya dia tenang, plak gitu. Wes mantap, saya lega. Saya baru pecah mata, tadi tidak pecah mata saya. Tuhan suruh buka mata. Tuhan, langsung gitu. Beda. Hari ini beda. Saya percaya gitu. Tadi kan tidak ragu-ragu dia. Kakak saya bernama A. Tuhan jamah. Bila Tuhan berkehendak, gitu. Bila Tuhan berkehendak, Tuhan sembuhkan. Muta dia, amin, muta, wah gitu. Tapi dia tidak marah-marah. Kok muta, baju dua anak kok muta? Enggak. Dia tumpah, dia ambil, dia bersihin semua. Terus dia ditidurkan. Kokonya bilang, aku lega. Kenapa? Karena aku ada sesuatu yang muta tadi. Tuhan sudah sembuhkan aku, gitu saya. Akhirnya mukanya sudah cerah, terang, kita doain, saya pulang sudah karena saya punya pelayanan lain. Nunggoni itu gak mari-mari sudah. Berapa lama? Saya bilang nanti kalau ada apa-apa hubungi saya. Selang 1 bulan, 2 minggu, enggak mungkin 1 bulan enggak sampai. 2 minggu atau 10 hari, dia telepon saya kapan-kapan mau datang ke tempat persekutuan Ibu. Ya silakan. Tuhan itu berkuasa. Amin. Jadi mari kita jangan seperti jemaat di Sardis ini. Amin. Jangan hambar. Apapun yang kamu perjuangkan belum tercapai, harus kuat dan harus menerimanya. Amin. Kalau kita bisa menerimanya, maka kita akan memakai pakaian putih dan aku tidak akan menghapus namamu dalam kitab kehidupan. Ini janji Tuhan. Makanya orang tadi begitu mendapat pakaian putih, urapan Allah, pakaian putih itu, dia namanya tercatat di sana. Baru ini pertobatan sungguh-sungguh. Ditulis pertobatan sungguh-sungguh. Nah, ini
Mari kita imani bahwa Tuhan punya kuasa atas hidup kita. Sekarang jemaat di Philadelphia. Nah, jemaat di Philadelphia ini saudara, dia memegang kunci Daud. Ini diumpamakan tentang bagaimana dia suka memuliakan nama Tuhan. Daud kan suka nyanyi, saudara ya. Didik-didik nyanyi, dikit-dikit nyanyi. Mau pergi aja nyanyi, mau perang nyanyi, mau apa nyanyi. Puji nama Tuhan. Siapa yang di sini suka nyanyi-nyanyi? Tapi jangan pulangkan saja. Itu tidak ada, saudara ya. Tidak ada ya. Ya, itu boleh lagu itu, tapi yang terpenting adalah ketika kita nyanyi, iman kita ikut apa? Ikut membara. Ya. Hari ini harinya Tuhan. Loh, kira bukan hari Minggu, Pak. Tidak apa-apa. Ini kan harinya Tuhan. Semua hari adalah hari Tuhan. Amin. Ya. Oh iya, Mak. Juga gak saya nyanyi itu. Akhirnya tidak jadi nyanyi. Soalnya diprotes sama istrinya. Dari tanganku lupa itu anak. Itu lagu anak sekolah minggu. Tidak jadi nyanyi. Lama-lama apa? Tidak nyanyi. Tidak kayak Daud. Jemaat di Philadelphia ini tidak pinter nyanyi, saudara. Dia bukan tim nyanyi yang wah hebat. Dia biasa. Tapi dia selalu memuji-muji Tuhan. Apapun dikerjakan. Selalu muji Tuhan. Mau cinta Yesus. Apa yang dikerjakan? Makan, mau mandi, mau kemana, nyanyi, memuji-muji Tuhan. Ini jemaat di Philadelphia. Apakah kita juga seperti itu? Ya, lihat dulu, Bu. Lihat Tuhan saya berkati, ya aku senyum. Dan lihat Tuhan belum berkati, ya aku ya senang. Ya semua orang juga senang, saudara, karena tidak punya uang. Tapi yang intinya adalah imanmu tuh yang harus berkembang. Amin. Peringkat imanmu tuh harus naik. Jangan stadim, menunggu berkat, menunggu pertolongan. Naik setingkat gitu, saudara. Dan kalau saudara melihat seseorang terus, tidak akan selesai. Kenapa? Karena manusia tidak sempurna. Dulu saya ibu didik. Apa? Janji aku jam 6 sampai jam 9. Kamu tahu apa terjadi? Tahu enggak? Perutku sekus, kok cacing. Jam 3 baru dijawab. Terus bilang gini, cik enaknya. Maaf ya, saya lagi ada pelayanan. Piye maksud ibu didik? Jangan kita lupa, jemaat di Philadelphia itu tetap memuji-muji Tuhan. Amin. Amin. Ayo kita memuji Tuhan, buka hatimu. Kita tahu dalam hidup kita untuk memuji Tuhan itu adalah pekerjaan yang mulia. Itu kerja buat Tuhan, kerja di ladangnya Tuhan. Jadi orang yang kerja di ladang Tuhan dan bekerja buat Tuhan itu bukan untuk jadi pelayan-pelayan Tuhan, jadi hamba Tuhan. Orang yang seperti biasa-biasa ini kerja buat Tuhan, kerja di ladangnya Tuhan dengan memuji-muji Tuhan. Amin. Bukakan hatimu, kita terima. Kenapa? Karena kuasa Tuhan itu memberkati setiap ucapan yang punya kuasa, di mana kata-kata pujian itu tidak ada kata-kata yang nggak baik, semuanya baik. Apa tadi yang katakan tanah itu? Nah, itu juga baik kan? Kayaknya kan ada sesuatu gerakan yang harus kita tahu loh. Oh ya, imanku tuh kayak gitu loh. Nah, kita harus membuka hati, membuka pikiran kita, menerima kenyataan ini apa adanya. Itu yang penting. Kenapa? Karena di dalam hidup kita, jemaat di Philadelphia ini tidak peduli pagi, siang, malam, dia terus memuji Tuhan. Dan itu yang penting. Jalan Tuhan itu tidak sama dengan kita, saudara. Ini contoh ya. Ada seorang petani, ya. Bu, saya ini di desa. Oh, enggak apa-apa. Saya juga senang loh di desa itu kan subur, sehat, maksudnya seger gitu, banyak hijau-hijaunya. Oh, ibu masak mawar. Oh ya, pasti maulah lihat sawah, ya, lihat pohon-pohonan, burung. Oh, pokoknya menyenangkan di desa itu. Ya Bu, gini Bu, saya punya unek-unek, mau diutarakan. Oh ya, silakan. Saya itu suatu hari Bu, saya itu lagi punya lahan berapa hektar itu. Saya juga lupa, pokoknya ada hektarnya.
Terus dia tidak punya uang, dia berdoa, tekun, memuji Tuhan, pagi siang malam memuji Tuhan. Terus akhirnya saya dapat berkat, Bu. Tiba-tiba dapat hadiah di hari ulang tahun saya. Oh ya baik, hari jadi saya gitu. Oh bagus loh Pak. Iya, tapi Bu, nadanya beda. Tapi Bu, tapi apa Pak? Ya gini, singkat cerita, saya kan sudah langsung beli obat dan pupuk-pupuk itu sudah saya doakan dengan nyanyi-nyanyi, memuji-muji Tuhan. Sudah saya tanami, sudah semuanya beres, semua tumbuh Bu, sudah beberapa bulan kemudian tumbuh dengan subur sekali. Pada waktu panen Bu, saya nyanyi-nyanyi Bu, memuji-muji Tuhan. Saya tidak pernah lepas Bu, pokoknya saya mau benahin apa nyanyi, benahin apa nyanyi, itu dia ceritanya gitu. Tapi pada waktu panen, saya itu kaget Bu. Nah kenapa Pak? Saya itu mimpi. Kebun atau tempat sawah saya itu lagi dilanda banjir dan ada petir yang sangat kuat. Terus saya pikir, itu hanya mimpi. Saya berdoa, saya tengging, saya berdoa, saya puasai, terus saya nyanyi-nyanyi lagi. Pada waktu panen tiba, saya sudah siapkan semuanya. Tak buka Bu, ular semuanya, ular. Apa ya yang saya salah ya Bu? Karena saya sudah memuji-muji Tuhan. Akhirnya kita doa, Pak. Saya tidak berani, udah gini Pak gini. Enggak boleh menghakimi orang. Jadi kita doa, dibuka. Kamu itu memuji-muji Tuhan, oke, bagus katanya, baik, senang hatimu memuliakan Tuhan. Tapi kamu jangan berharap sesuatu yang sesuai dengan pikiranmu. Nah maksudnya piye itu? Maksudnya apa? Maksudnya gini Pak, Bapak ini kan punya program kerja ya. Oh ini panennya segini, tapi kenyataannya panennya tidak ada segini. Bapak kan kecewa. Iya toh, rugi, saya ini rugi. Pak, kenapa Bapak dengan kerugian Bapak bisa menyanyi dengan kemenangan? Oh ya gak bisa, itu kan berpura-pura gitu saudara. Saya bilang kalau kamu cinta Tuhan, suka dan duka itu harus apa? Harus apa? Memuji Tuhan. Menang tidak menang harus memuji Tuhan. Intinya adalah kamu di dunia ini menyenangkan hati Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah berhutang. Dalam hati dia cerita saya, tak cobain. Boleh mencobai Tuhan? Halo, boleh mencobai Tuhan? Tak boleh. Akhirnya dia, ya sudah nyanyi dia muji Tuhan. Akhirnya panennya ada sudah, tidak rugi. Akhirnya karena dia punya lahan berapa hektar, hanya tidak rugi. Begitu dia sampai di dalam penjualan ditipu orang. Terus dia telepon saya lagi, Bu, sudah tak laku semua Bu. Tapi kenapa? Saya sudah muji Tuhan, saya sudah punya iman, sudah greget senang sukacita. Loh kok ditipu orang Bu? Ya apa Bu? Ayo doa lagi Pak, doa. Dibuka kronologinya. Dengan kamu memuji-muji Tuhan itu tetap tubuhmu itu waspada. Orang yang kamu beli itu pernah berhutang kepada kamu berapa kali? Dia jawab 10 kali. Sudah bayar semua? Belum. Sekarang kenapa kamu kasih dia untuk yang sekian kalinya? Tak pikir. Nah itu pakai logika kita. Kita punya hukum kasih tapi kita nah desi tak obi nama okunema. Kata Tuhan katakan kamu itu harus cerdik seperti tulus seperti. Mengapa seperti itu? Karena kamu yang diutus oleh Allah supaya kamu menerangi orang-orang yang menipu kamu. Intinya gitu sudah. Dari perilaku hidup kita ini sekali kita tidak sesuai itu kita sudah mulai bukan berontak ya. Mulai ada tidak sesuatu semangat hidup lagi. Bapak ini sudah tidak semangat hidup, ditaruh semua. Sampai anak itu pun saya Pak ini, Bu ini saya takut Bapak stres katanya. Oh, kenapa? Sudah Pak, lewati semua karena kita ini tidak lepas dari kecerobohan, sembrono. Sudah didoakan aja dilepaskan. Tuhan pasti beri yang terbaik. Hari demi hari, setahun, 2 tahun, 3 tahun.
bapak ini sudah tua dan dia kena stroke kakinya karena dia kan tegang terus. Akhirnya saya datang karena diundang, saya bilang gini, Bapak mulai sekarang jangan ada dendam. Nah ini saya, jemaat Philadelphia ini tidak ada dendam, walaupun dia disakiti. Itu memicu tubuh kita menjadi penyakit. Jadi kita harus lepas. Nah, terus siapalah aku rugi? Kita hitung-hitungan saya logika. Nah, betesin nama. Aku tidak pernah berutang padamu. Penggenapan itu akan digenapi. Tapi jangan ditunggu. Akhirnya bapak ini bilang, oh iya ya. Begitu saya salah. Dia bilang aku, saya salah. Ya sudah, saya lepas beban ini. Tapi saya kadang pangsu. Oh ya, saya kadang mati separuh. Apakah Tuhan beri mujizat? Ada. Tapi kehendak Tuhan, rundingan dia dengan orang itu bagaimana? Ternyata orang ini bilang, enggak apa-apa, aku pangsui gini, enggak apa-apa Tuhan. Asalkan anak-anakku bahagia. Tuhan bilang, kamu pun ada kesembuhan. Enggak, aku lebih baik diam di sini supaya anak-anakku rajin bekerja. Tapi kan Bapak enggak jadi korban dong. Enggak, dia tertawa. Saya lebih senang karena saya lebih banyak berdoa. Selama saya sakit ini, saya lebih banyak menyembah Tuhan dan memuliakan Tuhan. Nah ini jemaat di Philadelphia menderita untuk Tuhan, berjuang untuk Tuhan. Akhirnya apa? Gol semua. Anaknya berhasil, semua berhasil. Bukan Bapak ini berhasil. Paham saudara? Jadi kita ini mengiring Tuhan. Kita tidak bisa mengatur hidup kita begini-begini. Itu hak Tuhan padamu. Kecuali kalau sakit atau seperti saya gini. Ada pendamping, tidak ada pendamping, Tuhan tegur ya. Mau apa? Gitu. Perundingan itu pasti ada setiap manusia. Tinggal kita peka atau tidak. Mari, Tuhan itu dekat pada kita, saudara. Amin. Mari kita belajar dengan jemaat Philadelphia ini, mengingatkan kita bahwa hidup kita itu harus seperti ini. Belajar memahami arti dari kehidupan yang sesungguhnya. Aku datang, segera peganglah apa yang ada padamu. Suruh pegang, saudara. Penderitaanmu, kesengsaraanmu, semuanya Tuhan pegang, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Kalau saudara melewati batas, segala sesuatunya kamu menderita, tapi nabi nama Allah berkata, percobaannya kamu alami tidak akan lebih dari kemampuan. Amin. Kita lewati, saudara, karena kuasa Tuhan bekerja di tengah-tengah kita. Ini yang terakhir, saudara ya. Jemaat di Laodikia. Jemaat di Laodikia ini bisa saksi, setia, percaya Allah menciptakan langit dan bumi, pokoknya full percaya, benar-benar wis pokoknya menyentuh. Orang bilang kamu kayak pendeta kasarnya. Tapi Tuhan berkata, mengapa kamu dingin tidak, panas tidak? Tahu saudara, suam-suam kuku beda dengan hambar. Kalau hambar itu masih ada pertolongan, tapi suam-suam kuku tidak bisa, saudara. Kelakuan hidupnya selalu menjadi hal-hal yang tidak baik. Jadi orang yang suam-suam kuku ini setengah-setengah ikut Tuhan. Jadi kalau melayani setengah, kalau mencintai Tuhan setengah. Contohnya kayak apa, Bu? Ini kita beri kesaksian. Suatu hari, saudara, ada seorang yang baru mencintai Tuhan, ya. Semangat banget, pagi sekali, udah bersihin gereja, sayanya dia diam sebelah katanya. Saya datang, saya naruh sepedanya, begitu, kayak ngenyek itu, kaget saya, kok ada dia, beres semua, aku kerjain. Oh baguslah, kamu cinta Tuhan, tapi saya tidak diem. Oh ya udah, aku diem. Saya cari apa yang kurang. Oh di podium tidak ada bunganya. Saya pergi cari bunga yang di pinggir jalan yang liar, yang rumput-rumput, tak ambil saya, tak tata, tak bentuk, karena saya suka ya, jadi membentuk bunga tuh. Akhirnya tertata rapi, akhirnya dia bingung karena dia tidak bisa loh, dia cari bunga. Akhirnya satu hari dia cari bunga anggrek, beli.
bungamu tuh enggak ada loh di mana-mana. Dalam hati saya, dong aku ngambil jalan-jalan di tempat yang liar-liar, di dekat-dekat kali. Tuhan, ini ada ular enggak? Begitu sih. Enggak ada ya. Tenang aja. Ini ada gudeg, ada aja. Ya, ada tongkat, ada kayu, bisa ditarik gini, diambil. Terus nanti ada di selokan di pinggir sebelah sana ada batu-batuan, bagus sekali. Tuh ya apa Tuhan caranya? Tuh jegur ya apa Tuhan? Kasih tiba-tiba ada orang anak kecil di situ naik. Tadi apa? Mau bunga ini? Bisa gitu sih. Malaikat menata semua itu. Enggak, akhirnya dia bilang gini, ini loh anggrek, aku beli mahal harganya. Mau enggak kamu ngeriasin? Ya lah, kamu kasih ya tak hias. Tapi anggrek tok saudara, enggak ada daun-daunan, enggak enak saya. Ini daun-daunnya enggak ada. Cari dewek. Nah, itu namanya apa? Di jemaat di Laodikia. Kenapa? Suam-suamku setengah-setengah. Cari dewek. Ya sudah, cari daun paku-pakuan saya. Tak taruh, tak encem-encem, jadi saya. Jadi jemaat di Laodikia ini dia tidak mau peduli, ngasih setengah, mau apa-apa hitungan. Nah ini yang bahaya, sir. Kenapa? Karena Tuhan tidak suka. Di sini katakan, aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin dan tidak panas, aku akan memutahkan engkau dari mulutku. Menyeramkan saja. Tuhan tidak mau menolak itu pemberian. Kenapa? Karena aku setengah-setengah. Melayani juga gitu. Karena dia sudah selesai semua, dia bangga. Dan Tuhan bilang sama aku bahwa aku adalah orang yang paling setia. Saya bilang, hidup ini harus saling menjaga dan menasihati. Ayo besok kamu tarik bunga, aku yang mendandani, aku yang menamai semua. Kak, aku aja semua. Kayaknya dia kok yo-yo. Begitu semuanya terjadi, ya setengah-setengah. Sing sana belum, sing situ belum, kan jadi enggak pas saudara. Setiap kali orang itu ada, pasti cari masalah. Kenapa? Karena itu tadi, karena dia setengah-setengah, enggak sepenuhnya. Apakah kita juga seperti itu mengikut Tuhan? Setengah-setengah. Mungkin sudah tidak melayani, tapi sudah menjadi seorang bapak, seorang ibu, setengah-setengah hidupnya. Apakah kita juga seperti itu? Tidak kan, saudara? Mari kita imani bahwa hidup kita tidak boleh seperti jemaat di Laodikia ini. Setengah-setengah suam-suam kuku. Mengiring Tuhan sampai mati. Amin. Mengiring Tuhan, tetap terfokus pada Tuhan. Dan tidak boleh setengah-setengah. Lek ikut ya ikut, lek enggak ya enggak. Masih sang gitu, saudara. Jadi tidak boleh setengah-setengah. Amin. Buka hatimu karena Tuhan berkuasa atas hidup kita. Di sini dikatakan, saudara, maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api. Maksudnya apa? Emas dimurnikan dalam api. Berarti kan dibakar terus. Nah, orang yang mencintai Tuhan itu harus melayani dengan kerelaan berkorban. Dibakar itu kan sakit ya. Bakar, tapi semakin murni, semakin pembakarannya juga sering dibakar, hingga emas itu menjadi murni. Agar engkau menjadi kaya dan juga pakaian putih, supaya engkau memakai agar jangan kelihatan ketelanjanganmu. Saudara, mari kita imani bahwa kita tidak perlu sesuatu yang heboh atau apa, tapi kita harus beri yang terbaik untuk Tuhan. Amin. Kemudian dikatakan jangan memalukan. Dan lagi minyak untuk melumas matamu. Minyak itu adalah urapan. Minta urapan Allah supaya dapat melihat yang tidak kelihatan. Tahu maksudnya? Melihat yang tidak kelihatan. Bukan udah setan-setan gitu. Ya seperti yang tadi saya bilang bahwa oh ya aku harus pergi dan ngambil bunga. Kalau saya tidak dari Tuhan, mungkin saya juga susah ngambilnya bunga itu. Tapi itu cepat dari atas waru itu loh, pohon waru tahu ya. Itu kan ada bunganya, itu loh saya tidak bisa naik, ada yang kasih. Jadi Tuhan berkata di sini memang benar, pelumas minyak untuk pelumas mata itu adalah
kuasa Tuhan itu tertuju. Ya, apa yang kamu arahkan itu, kalau itu jadi kehendaknya, diberkati. Intinya gitu. Tuhan pasti ikut campur tangan. Amin. Ini perkara tentang hal menghias gereja. Apalagi kalau hidupmu lebih penting, saudara. Betul nggak? Betul, menghias gereja juga penting. Itu untuk kemuliaan nama Tuhan, itu pasti. Tapi dalam hidupmu sehari-hari kan kamu membutuhkan uang, membutuhkan pekerjaan, membutuhkan kehidupan, dan membutuhkan perkembangan masa depan. Benar nggak? Mari kita belajar untuk mengimani bahwa hidup kita tidak boleh teranjang, tapi hidup kita harus berjuang bersama Tuhan. Amin. Ya, kita akan melihat gambar yang kedua dulu. Saya ingin terangkan lebih dulu. Yang kedua, yang Wahyu 1 ayat 4. Nah, mengapa di sini ada tiga? Di sini ada tiga, saudara. Itu adalah tubuh, roh, dan jiwa. Harus bersama. Kemana-mana harus bersama. Tidak boleh satu-satu. Kenapa? Karena malaikat Tuhan itu ada di tengah-tengah. Kita di tengah-tengah manusia, di kiri kanan itu malaikat yang akan menjaga hidup kita. Amin. Jadi kita sudah enak kan? Semua sudah disediakan oleh Tuhan. Mari kita perhatikan gambar yang ketiga. Segenap tubuh, roh, jiwa mengagungkan dan memuliakan, memuji dan menyembah Dia, Allah Tuhan kita. Amin. Mari kita memuji dan menyembah roh kita, tubuh kita, jiwa kita menyatu bersama dengan Tuhan hingga kuasa Tuhan bekerja, Tuhan memberkati, memberi kekuatan, dibuka semua yang terselubung. Kita kan bisa tahu, oh pantesan aku begini, gitu sah. Tuh apa kena olim. Karena Allah tidak pernah membiarkan kita. Mari kita imani bahwa jalur Tuhan itu adalah indah pada waktunya. Amin. Itulah firman Tuhan dari ketujuh jemaat, ya. Nanti kalau saudara mau foto, tapi jangan nanti ya saudara, mungkin satu hari karena saya agak sibuk hari ini, saudara bisa minta ya jemaat-jemaat itu, nanti saya akan tuliskan ya, saya akan ketik dan saya akan bagikan kepada saudara kalau saudara mau.